Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. malam ini saya bersama dengan Ketua LSM FPPK Pulau Sumbawa. FPPK Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Baik, beliau ini sengaja kami undang untuk menambah apa yang disampaikan oleh Ketua LSM Hakiki, Bang Ying. Bagaimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah kabar baik. Baik, Bang ya. Seperti biasa ya. Iya, luar biasa nih, Abang saya makin sehat saja ini malam ini. Amin. Ya, mungkin kita langsung saja pada Ya. pembahasan kita malam ini, Bang. Sa- Terkait dengan aksi demo ya, Ya, tuntutan yang demo Bank Mandiri. mandiri antara Bank Mandiri dengan PT Berantas. PT Berantas. Ya. Ya, Bang, mungkin Ya. bisa dijelaskan lebih detail lagi, Bang. Artinya mungkin ada yang kurang dari pembahasan dari Bang Yi, Ya. bisa ditambahkan penjelasannya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih atas undangannya Pak Rizal ya. Dalam analisis news ya. Ya, analisis. Sepintas yang saya melihat daripada apa yang hasil wawancara Ketua Hakiki tadi, Ya, sehingga saya ada terasa yang ada kekurangan, iya, iya. sehingga saya komunikasi dengan Pak Rizal sehingga diundang. Alhamdulillah saya juga diundang. Dalam hal ini sebelum itu kami sudah bangun aliansi sama ada 7 lembaga. Aksi pertama tidak, aksi kedua baru, terus aksi ketiga pun karena kami ada kesibukan, teman-teman ya jauh cari tempat di mana ditanda tangan surat sehingga 3 lembaga yang masuk. Nah, saya lari kepada ini proses masalah yang terjadi ini. Iya. Adanya aksi para teman-teman aliansi termasuk kami dari lembaga PPK Pulau Sumbawa menuntut terhadap Bank Mandiri dan PT Berantas. Iya. Di mana saya ceritakan kronologi awal supaya lebih detail agar hal ini pemerintah juga memahami, Bank Mandiri juga memahami, pihak penegak hukum juga memahami persoalan ini. Baik. Yang pertama, berdasarkan saya investigasi dan kita tukar pikiran dengan Pak Bahtiar. Dari awalnya Pak Bahtiar menjelaskan bahwa ada kontrak kerja yang dibangun dengan PT Berantas. Karena berdasarkan daripada izin pertambangan bukan batu dan logam adalah pasir itu masuk dalam uji laboratorium, sehingga lebih baik pasirnya Pak Bahtiar, sehingga itu ada bangun kontrak kerja. Nah, saat itu sama Pak Bahtiar tahun 2020. Jadi dalam kolaborasi ini ada kontrak kerja berdasarkan menurut dari Pak Bahtiar yang telah bertanda tangan. Nah, dari saya analisa, terus mana itu hasil kontrak kerja hasil daripada ada kesepakatan perjanjian kontrak kerja tersebut? Ya. Saya tanya ke Pak Bahtiar. Bahtiar menjelaskan saya tidak dikasih. Nah, mulai saya curiga. Kenapa hal ini tidak diberikan? Seharusnya kan di antara dua belah pihak itu harus diberikan. Ya. Iya, harus diberikan kontrak kerja. Karena ini bangun kerjasama. Nah, dalam kontrak kerja tersebut kena salinan tidak diberikan kepada Bahtiar. Ya, oke, tetap berjalan ini. Berjalan. Nah, kemudian dalam kontrak kerja itu harus anggarannya dari PT Berantas ini masuk kepada rekening Pak Bahtiar. Karena ada kontrak kerja, mungkin ada isi poin. Saya pun belum baca kontrak kerja tersebut, ya kan, karena dipegang oleh PT Berantas. Dan ada informasi pengakuan PT Berantas tidak ada kontrak kerja. Nah, sementara Pak Bahtiar telah menandatangani, gitu kan? Ya. Itu berjumlah anggaran 1,2 miliar. Berarti 1.200.000.000. Itu total anggaran tentang kontrak kerja. Dengan jumlah total kubikasi 11.619 kubik. Dengan nilai harga 1 per kubikasi 105.000. Ya. Nah, persoalan ini apa yang diceritakan oleh Pak Bahtiar kepada saya sambil saya menganalisa hal tersebut. Berjalannya waktu terus diambillah material Pak Bahtiar ini senilai jumlah 809 kubikasi ya. 9 kubikasi dengan nilai harga dari material yang diambil itu senilai 85 juta kan gitu ya. Nah, 8 juta. Nah, kemudian di dalam nilai tersebut
Jadi Pak Batiar ini kena ada dengar informasi Pak Batiar dari pihak lain bahwa tidak sesuai harga milik Pak Batiar dengan pasir yang lain. Ada perbedaan harga. Ada perbedaan harga. Sementara pasir yang orang lain itu 150. Ya. Sehingga di situ Pak Batiar menyetop terlebih dahulu. Gitu kan? Apa ada perbedaan? Gitu kan? Ya. Walaupun tidak ada perbedaan, mungkin ya itu rezekinya orang itu. Tapi tolong nih tetap berjalan juga kan gitu. Agar materialnya berjalan kan gitu. Ya. Kalau Pak Batiarnya dia jual materialnya berapa? 105.000. 105.000. Iya, yang diambil oleh PT Berantas kan gitu. Ya. Sementara lain kan 150. Ya, 150. Begitu. Kemudian kalau logika Pak Rizal ya. Pembangunan bendungan Beringin Sila itu senilai 1,7 triliun. Ya. Logika saya dengan 11.019 kubik itu dengan pembangunan Beringin Sila itu penggunaan pasirnya tidak seperti itu saya rasa kan gitu. Nah, karena luar biasa besarnya kan, Beringin Silanya luar biasa yang baru diperesmikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo kan. Nah, artinya luasnya berapa itu pembangunan luar biasa. Nah, dugaan saya tidak mungkin ya yang saya sampaikan tadi 11.619 kubik. Gitu kan? Nah, jadi dari tahun 2020 sampai sekarang ini belum ada pemutusan kontrak kerja. Belum ada. Gitu kan? Antara PT Berantas dengan Pak Batiar. Kan gitu. Berarti tetap berjalan. Ya. Kenapa Batiar ini punya tanggung jawab Pak Rizal? Mana tanggung jawabnya? Satu, izin pajak. Yang kedua, ada retribusi pada pemerintah daerah. Ini yang dibicarakan dari saya. Ya kan? Ada retribusi 10.000 per kubikasi. Nah, itu sudah dari tahun 2020 sampai sekarang nih masuk 2023 belum ada pemutusan kontrak. Ya. Di sini ada dugaan saya ada pencucian uang selain dari plus 11.000 ini Pak Batiar. Karena ini oknum PT Berantas bermainnya terlalu licik, jahat. Pencucian uang. Iya. Kenapa saya katakan pencucian uang? Karena dia menggunakan nama formalitas saja izinnya Pak Batiar ini. Sementara Pak Batiar ini memiliki tanggung jawab. Iya, tanggung jawab harus dibayar oleh dia. Salah satunya izin pajak, retribusinya, kan begitu. Dan semua alat yang sudah disiapkan itu kan tidak dipakai, dibayar begitu, kan begitu Pak Rizal. Yang tentunya hal ini kemarin saya kan diminta oleh NGO. Sama-sama aliansi ini Pak Batiar sama Pak Yeng, karena Pak Yeng yang memberikan kuasa dampingi oleh Pak Batiar untuk berangkat ke Mataram. Karena juga ini harus clear ya dari berangkatnya itu Bang? Ya. Kalau tidak salah minggu yang lalu. Oh, ada seminggu yang lalu. Ada seminggu yang lalu ya. Seminggu lalu saya berangkat karena saya juga permintaannya Bank Mandiri ada namanya Pak Iwan Dante. Oh, ya itu kan. Berarti Bang Hatta berangkat atas permintaan Pak Iwan Dante dari pihak Bank Mandiri dan direkomendasikan diberikan izin agar saya juga tidak mau mengambil langkah tanpa ada persetujuan teman-teman begitu. Sehingga saat itu Pak Batiar dengan Pak Yeng ketua hakiki ini diizinkanlah saya berangkat. Sehingga saya pun bertemu dengan para pihak pimpinan lama di Mataram ya. Ya, cuman saya tidak tahu namanya. Ya, ada foto-fotonya di saya. Kemudian saya ketemu dengan yang mencairkan. Ya. Nah, atas rapat saat itu teman-teman bersepakat semua dan diminta lagi kepada saya ini untuk bertemu dengan pihak Bank Mandiri yang ada di Sumbawa. Agar ini segera bersurat kepada pihak kepolisian kepada Sumbawa dimediasi. Ya. Nah, terlepas nanti di hasil mediasi itu apakah ini ada proses hukum selanjutnya atau tidak, yang penting dimediasi dulu. Agar ini terbuka, begitu Pak Rizal. Kenapa? Luar biasa ini. Kalau saya analisa Pak Rizal, lebih kejahatan yang dilakukan oleh oknum PT Berantas dengan Bank Mandiri. Gitu. Cuman di sini ada dugaan persekolahan jahat tentang pencarian uang, gitu kan? Pencarian uang milik Pak Batiar ini kan rekening pribadi. Siapapun itu uang
ketika masuk dalam rekening secara hukum, rekeningnya Pak Batiar, maka uangnya Pak Batiar, kan gitu. Betul. Karena ini rekeningnya Pak Batiar. Karena ini nanti kalau hilang uang ini siapa yang punya tanggung jawab? Kalau misalnya uang orang lain, kan begitu. So, walaupun ini dikatakan ada, ini uangnya tentang adanya kontrak kerja, tapi kalau hilang itu siapa yang bertanggung jawab kira-kira? Tentunya pemilik rekening kan? Berarti uang saya dong ibaratnya. Kalau ini saya punya rekening, tentunya hal ini Pak Batiar bertanggung jawab. Yang pertama itu diambil oleh Pak Batiar sendiri, bukan PT Berantas loh. Ini kan rekening pribadi. Transaksi pertama. Iya, transaksi pertama diambil oleh Pak Batiar dan diserahkan uang ini ke Pak Batiar. Yang kedua itu kan tidak diketahui oleh Pak Batiar. Tidak diketahui. Iya dong, tidak diketahui. Seharusnya pihak Bank Mandiri itu menjaga bagaimana melindungi nasabahnya. Ini pelanggaran ini perbankan ini. Ya, nah seharusnya makanya saat itu saya tanya kepada pimpinannya, bagaimana ini ketika saya tanya saat itu seperti ini pada pimpinan yang baru. Ibu, seandainya saya tahu ibu adalah teman saya, satu kos, terus itu rekening itu saya ketahui semua, baik PIN, ya kan, terus buku rekeningnya, kemudian saya datangi kepada pihak Bank Mandiri, karena berkas ini apa dicairkan atau tidak? Ya kalau lengkap berkasnya, nggak boleh dong. Seharusnya kan ada surat kuasa itu pun harus diklarifikasi dulu. Betul, harus ada. Iya, diklarifikasi, telepon balik pemiliknya, apa betul atau tidak kan gitu. Walaupun surat kuasa, ini kan tidak ada surat kuasa. Artinya hal ini tidak diketahui oleh Pak Batiar. Tidak diketahui. Iya dong. Nah, Oke, Bang, sebentar Bang, saya potong sedikit. Transaksi yang pertama itu nominalnya Abang tahu nggak saat itu? Saya nggak tahu. Ya, cuman kan kalau yang transaksi yang kedua yang tidak diketahui itu ada berapa itu? 385 juta. 385 juta yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui oleh Pak Batiar. Nah, padahal Pak Batiar ini yang nilai 385 juta ini untuk pembayaran kewajibannya dia sebenarnya. Gitu kan? Karena ini kontrak tetap berjalan kan, tidak ada pemutusan. Tidak ada pemutusan kontrak dari antara pihak Batiar dengan Berantas. Jadi anggaran ini pada dasarnya untuk pembayaran pajak. Pajak dengan retribusi kan gitu. Pak Batiar. Ya, ini tujuan sebenarnya. Tapi uang ini dikeluarkan tanpa sepengetahuan dari Pak Batiar. Berarti kan ada oknum Bank Mandiri, bukan konspirasi jahat. Ini yang menjadi catatan khusus. Nah, artinya Bank Mandiri, saya pertanyakan, bagaimana untuk melindungi daripada nasabah? Saya tekan. Saya ini pengawas koperasi NTB, ya, yang dipercayakan kepada saya. Semua karyawan itu sebagian juga itu masuk ke dalam nasabah Bank Mandiri. Kalau begini caranya, ya mungkin saya tarik kan begitu. Betul. Takutnya kenapa? Hilang tanpa sepengetahuan ini menjadi catatan khusus, Pak Rizal. Jadi masalah ini kan begitu. Nah, seharusnya yang saya minta tanggung jawab Bank Mandiri tentang melindungi nasabah itu secara hukum seperti apa, kan begitu. Baik. Bukan dijawab saya ini, bisa dicairkan tanpa sepengetahuan, yang penting berkasnya jelas. Itu salah juga, itu pelanggaran. Contohnya saya berikan, kemarin saya BNI, saya bawa buku rekening, bawa fotokopi KTP berapa sesuai dengan NIK, padahal saya punya ini, mengajukan pencairan karena diblokir ATM saya. Karena saya tidak bawa KTP asli, gitu kan, hanya fotokopi saja yang tersimpan dalam HP, sehingga saya print, gitu kan, tidak bisa dicairkan, Pak Rizal. Di BNI loh, Mataram. Padahal saya punya, dicek kan jelas ada di situ, kalau secara online kan jelas. Betul. Nah, artinya ini buku rekening saya atas nama Abdul Hattab, ini KTP saya Abdul Hattab, sesuaikan NIK kan jelas ada di situ, data-datanya. Jelas kan. Tidak boleh dicairkan. Nah, gitu. Maaf Bang, saya potong sedikit. Nah, setelah Abang sampaikan pada pihak Bank Mandiri, tanggapannya apa sih Bang? Dengan setelah Bang jelaskan. Nah, jadi tanggapan tetap dia tidak mengaku pada saat itu di Mataram. Tidak mengaku. Tapi kalau saya lihat psikologinya ya, kayak berubah lah kan gitu. Seharusnya kalau saya pertanyakan, ada 2 pertanyaan kemarin. Apa dasar Bapak mencairkan uang ini? Apakah pada saat itu ada Pak Batiar? Atau karena ini kalau saya lihat daripada ini, transaksi ini di 3 transaksi, tidak 1, ketiga dan yang kedua ini beda. Dugaan saya pemalsuan ini beda sudah sekali tanda tangannya. Kan gitu. Sampai saya sampaikan ketika ini proses hukum mungkin kita akan laporkan ke OJK.
hasil uji forensik terhadap pemalsuan itu. Artinya pemalsuan tanda tangan Pak Bahtiar yang dipalsukan oleh PT Berantas. Iya, itu kan. Nah, jadinya saya ini kan berupaya juga membangun kan agar hal ini cepat selesai. Dan syukur alhamdulillah pihak Bank Mandiri kan meminta saya dari Iwan Danti itu, begitupun Iyeng dari aliansi ini sebagai percayaan dari Pak Bahtiar kan. Sehingga saya ini bangun hasil dari Mataram itu secepatnya sampaikan kepada Bank Mandiri. Sampai Bank Mandiri alhamdulillah kemarin itu kan kemarin itu kan disampaikan ke Polres Sumbawa, entah apa hasilnya itu, apakah sudah diundang atau dimediasi kan saya belum tahu sampai sekarang. Oh, artinya pertemuan disampaikan ke pihak Polres setelah pertemuan dengan Bang Hatta tadi itu ya? Iya, harus hadir para pihak. Harus hadir. Pihak PT Berantas, pimpinan lama, teler pencairan itu dengan Pak Bahtiar. Itu harus dihadirkan. Itu kesepakatan kami di sana agar ini cepat diselesaikan. Kenapa Pak Rizal? Kenapa saya katakan Bank Mandirinya tidak salah kan gitu? Karena oknumnya. Tapi juga harus Bank Mandiri bertanggung jawab. Karena itu pegawainya Bank Mandiri kan gitu. Itu pencairan daripada 385 juta. Cuman saya takutnya Pak Rizal, ini nasabah-nasabah lain gitu kan. Ini kok akan menjadi timbul nanti Bahtiar 1, Bahtiar 2, Bahtiar 3. Ada 3. pembiaran lah seperti itu. Artinya pembiaran konspirasi ini dugaan saya. Nah, kan logikanya gila Pak Rizal mencairkan uang tanpa ada saya pemiliknya. Saya tanya Pak Bahtiar sekarang ini, Pak Rizal sekarang ini, berani mencairkan uang saya tanpa ada saya? Iya, tentu dong kan. Bukan Pak Rizal ini bukan bank loh. Ya kan? Nah, berani Pak Rizal ambil ini tanpa sebutan saya? Kan tidak berani dong. Nah, itulah. Nah, ini secara logika Pak Bahtiar. Nah, kalau dari pihak Bank Mandirinya, ini ada dugaan saya ada konspirasi, dugaan konspirasi jahat bekerja sama oknum PT Berantas dengan oknum Bank Mandiri. Ya, mohon maaf Bang ya, selain ada dugaan kuat konspirasi jahat, jadi ini terstruktur berarti Bang ya? Ya, berstruktur, sistematis, masif ini. Luar biasa. Iya. Nah, kenapa juga ini harus diungkap. Bukan hanya Bank Mandirinya Pak Rizal. Bukan Bank Mandirinya. Ini juga harus diungkap PT Berantasnya. Ini sama-sama BUMN loh. Ya. Ini juga harus diungkap. Kenapa saya katakan harus diungkap? Yang saya jelaskan tadi itu. Kontrak Pak Bahtiar dengan PT Berantas itu kan 1 miliar 200 juta dengan total jumlah 11.619 kubikasi berdasarkan hitungan saya dengan Pak Bahtiar. Selama berapa tahun? Ibunya enggak tahu berapa tahun, yang penting selama itu. Kan dalam kontrak kerja itu kan harus sesuai kan gitu. Oh, artinya selama pengerjaan. Ya, pengerjaan itu entah mau kapan selesainya itu kan karena dia dibangun kontrak 1,2 miliar kan. Artinya dengan sekian kubikasi kan gitu. Cuman dibayar ini kan 809 kubik. Dengan nilai 85 juta. Nah, terus dari 10, sekian itu kemana? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Ini itu salah satu pencucian uang yang dilakukan oleh oknum ini pertama. Ya, kemana ini? Berarti dia ini menggunakan nama formalitas saja izin ini. Hanya diabaikan yang 809 itu. Kamu Bahtiar, udah saya gunakan ini. Mungkin dia jual dengan harga tinggi atau rendah itu nggak tahu lagi. Tapi kan misalnya saya sama Pak Rizal harus membuat kontrak komit dong, kan gitu. Kalau 1,2 miliar dengan jumlah sekian itu harus Pak taat. Kita tanda tangan bersama kan harus taat. Ketika Bapak Rizal tidak ingkar dalam hal ini, saya tuntut Bapak kan gitu. Kalau saya tidak mampu memberikan material, Bapak tuntut saya kan gitu. Arti kerugian yang dialami oleh Pak Bahtiar ini satu harga diri. Yang kedua, terkait dengan penggunaan izin dari tahun 2020 sampai 23 ini belum ada putusan kontrak. Belum ada. Dengan anggaran pembangunan bendungan Beringin Sila 1,7 miliar tidak mungkin menggunakan 11.619 kubik. Artinya analisa saya bisa saja saya katakan dugaan misalnya ini penggunaan pasir 25 miliar.
sampai 30 miliar. 30. Kan begitu? Betul. Bisa saja dengan luas pembangunan sila kan luar biasa kan, dari jalannya sampai sana kan. Karena pasir ini yang masuk uji laboratorium kan. Nah, kemudian juga dengan pengujian ini laboratorium ini, maka harus menggunakan izin ini gunakan. Sementara Pak Bahtiar hanya menggunakan bayaran materialnya 8,809 kubik. Itu saja. Nah, ini lebih besar. Artinya dengan sekian material yang digunakan selain daripada 809 kubik ini, yang ini nih tidak masuk ke Pak Bahtiar kan? Tidak masuk. Arti di sini dugaan besar pencucian uang, korupsi di sini, pelanggaran. Nah, kapan Pak Bahtiar saat transaksi yang tidak diketahui oleh Pak Bahtiar itu dia begitu ditahu kapan ya? Nah, kalau masalah itunya saya ada ini Pak. Saya hanya bertanya terkait dengan tentang apa betul pada saat transaksi yang kedua ini tidak ada Pak Bahtiar, tidak ada. Baik. Nah, kemudian juga ya karena ini ada kelalaian yang dilakukan oleh Pak Bahtiar karena ATM-nya itu kan dikeluarkan transaksi melalui transfer ATM kan. Nah, artinya kan saya bertanya juga ada apa dengan ATM yang ada di sana kan. Mungkin ada dalam kontrak kerja kan gitu. Nah, karena kontrak kerja ini kan analisa dari awalnya saya sudah tahu kenapa ini salinan ini tidak diberikan kan gitu. Seharusnya kan saya kontrak kerja sama Pak Rizal kan tertangan ini kan harus diberikan saya juga salinannya agar saya juga mengetahui ketika apa langkah saya salah ini ada kontrak kerja di sini kan begitu Pak. Kita masing-masing evaluasi terhadap dalam perjanjian kontrak ini kan begitu. Nah, karena di sini kelihatan adanya kejahatan dugaan di sini dilakukan oleh oknum PT Berantas, salinan tidak diberikan. Dan isu yang berkembang bahwa tidak ada kontrak kerja lagi katanya. Ini aneh. Sementara Pak Bahtiar kan tanda tangan di situ. Jelas ya. Kan begitu. Nah, kalau tidak ada kontrak kerja, tidak mungkin Pak Bahtiar, baik lisan maupun tulisan kan diatur juga oleh undang, kan gitu. Nah, di sini luar biasa dugaan pencucian uang negara, markup. Kenapa saya katakan markup? Mungkin karena lewat kesempatan ini dia bisa dengan harga yang sekian kan, adalah masuk dalam kantong saya kan gitu. Lebihnya gitu. Nah, seharusnya di oknum PT Berantas ini melanggar aturan dirinya sendiri, pengkhianat dengan perusahaannya kan gitu. Karena ini pribadi yang melakukan hal yang kejahatan yang luar biasa dengan 1,7 triliun. Oke lah berapa miliar itu penggunaan pasir dan tidak mungkin 11,619 kubik Rizal penggunaan pasir untuk bangunan itu tidak mungkin. Sementara pengambilan izin ini kan tentunya sebelum kita melakukan pengambilan material kan tentunya kami ada perjanjian dulu sama Pak Rizal kan begitu. Artinya Pak Rizal selaku ini kan harus ngambil pasir saya harus kontrak kerja dulu kami perjanjian. Artinya kita saling komit dalam hal ini. Kan begitu. Salah contohnya. Nah, setelah itu kan otomatis semua salinan izin ya kan bla bla fotokopi semua kan Pak Rizal selaku PT Berantas misalnya pasti ajukan ke pusat dulu kan semua itu izin-izin itu ambil pasir uji material sehingga masuk kan jangan ini izin ini salinan ini digunakan untuk kejahatan itu kan hanya nama saja perusahaannya izinnya Pak Bahtiar dilakukan untuk bagaimana mendapatkan keuntungan korupsi kolusi kayak pencucian uang tersebut. Artinya harus sesuai prosedur ya harus sesuai. Tapi pada kenyataan tidak sesuai ya. Iya dugaan saya tidak sesuai karena apa? Dengan sekian 1,7 triliun loh Pak Rizal dengan penggunaan pasir. Nah sekarang kalau misalnya pengambilan pasir di Pak yang lain misalnya Pak Job atau siapa itu ya terserah itu urusannya. Tapi mana putusan kontrak? Ya. Oh semestinya harus putusan kontrak. Iya dong. Baru. Silakan. Atau buat misalnya sekarang ini kita Pak Rizal buat saya ini kontrak dengan sekian triliun misalnya miliar. Kalau Pak Rizal mau bangun kontrak ke sana ya silakan kan gitu. Tapi Bapak dulu ini. Selesaikan saya dulu ini kan gitu. Selesaikan saya dulu. Artinya
jangan sampai kalau saya sudah selesai kan, jangan sampai juga ada dugaan ini, walaupun Pak Rizal mau mengambil pasien yang lain, jangan izin ini digunakan, kan begitu Pak Rizal. Nah, arti ini hanya membayar material saya 85 juta dengan menggunakan izin saya. Seharusnya perjanjian kontrak itu 1,2 dengan total sekian 11, sekian itu Pak Rizal tidak penuhi itu, gitu kan. Nah, ada dugaan Pak Batiar main di situ, di belakang itu juga ada pencucian uang di situ juga, dugaan saya. Karena sekian pasien itu digunakan di mana? Diambil oleh PT Berantas. Jangan-jangan ini dokumen ini yang digunakan. Kasihan loh, ya. Kerugian yang dialami oleh Pak Batiar ini satu, ya. Harga diri tadi itu tidak boleh, tidak bisa dibayar kalau kita logika, ya. Harga diri. Yang kedua, terkait dengan persoalan pembayaran pajak. Ya, pembayaran pajak itu jelas ini. Yang ketiga, retribusi. Retribusi harus jelas ini. Kenapa? Ada kewajiban yang harus dibayar. Makanya uang yang 385 juta ini seharusnya Pak Batiar, walaupun misalnya ada bersamaan untuk mencairkan, tentunya Pak Batiar ingin menyelesaikan kewajibannya dulu dengan uang ini. Tapi ini kan dia keluarkan tanpa sepengetahuan dari Pak Batiar. Maka harapan saya ini Pak Rizal, ini kita harus bongkar. Aparat penegak hukum harus tahu ini. Dugaan pencucian uang dari selain daripada kontrak kerja yang dilakukan oleh Pak Batiar dengan PT Berantas. Karena apa? 1,7 triliun itu luar biasa. Nah, jangan sampai ya salinan daripada izin pemilik Pak Batiar ini digunakan sebagai formalitas saja. Untuk mendapatkan keuntungan kejahatan dalam bentuk material tersebut yang dibeli di luar sana. Apakah dia berizin? Ya sampai ini yang digunakan. Nah, kenapa sampai hari ini, sekali lagi, sampai hari ini tidak ada pemutusan kontrak? Kita ketanya Pak Batiar. Salinan pun tidak diberikan. Pada saat itu kan tertangan jelas. Nah, katanya nanti saya berikan salinan katanya. Itu bahasanya. Itu dari PT Berantas. Dari PT Berantas. Itu awal daripada kejahatan sudah itu. Seperti itu Pak Rizal. Apakah sempat ketemu dengan pihak PT Berantas saat ini? Saya belum ketemu. Dari awal? Dari awal. Ya. Kalau sayanya dari awal belum ya. Karena niat saya ke Mataram itu berdasarkan dari Iwan Dante itu, dari pihak Bank Mandiri kan akan diminta nanti pihak Berantas ketemu di Mataram, di Bank Mandiri dengan pimpinan lama. Yang minta itu dari pihak Bank Mandiri? Bank Mandiri. Ya. Sehingga saya, beliau juga tolong ajak itu Pak Batiar dengan Pak Yeng agar di sana kita temukan di Bank Mandiri dengan pimpinan yang lama dan teller yang mencairkan saat itu dengan pihak Pemberantas. Karena menurut beliau itu kan tidak jauh, karena dugaan konspirasi saat itu kan paling ada nomor HP pimpinan lama dengan PT Berantas, dan itu kan sama-sama BUMN juga kan gitu. Nah, kira-kira kapan nih rencana untuk pertemuannya? Nah, kalau sayanya, kalau memang tidak ada etikat baik terkait dengan persoalan segera ini dipertemukan untuk cari solusi, maka kami tidak pernah berhenti untuk melakukan aksi sampai ada titik temu. Sampai ada titik temu. Karena kasihan Pak Batiar ini sangat kerugian yang luar biasa, dituntut oleh pajak per tahun misalnya tentang izinnya, terus retribusi kan begitu. Alat-alat yang digunakan itu kan di sana, aduh bagaimana rasa kepedulian kami ini. Nah seperti itu. Nah coba pihak ini ya tergantung juga Bank Mandirinya. Bank Mandiri kalau tidak mengambil sikap dalam hal ini, bagaimana untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, teman-teman tidak pernah berhenti untuk menyuarakan hal ini. Nah artinya satu, dampak negatif terhadap Bank Mandiri, takutnya dari beberapa nasabah dari Bank Mandiri itu emosi, tidak percaya lagi karena mencairkan uang tanpa sepengetahuan pemilik. Jadi masyarakat juga karena di sini ada dugaan saya mau mengadu dombakan gitu misalnya kan. Nah, artinya walaupun ini terjadi mengadu dombakan, harus segera dilakukan, harus ambil tindakan segera, harus segera ambil sikap. Kan seperti itu Pak Rizal. Kenapa nanti jangan sampai ada korban misalnya, karena ini kan membela haknya orang Pak. Ini rekening ini kok dikeluarkan uang tanpa sepengetahuan saya, ibaratnya kan ini haknya orang, nggak boleh ini. Mana perlindungan secara hukum dari nasabah? Tentunya Bank Mandiri melanggar
perbankan seperti itu, Pak Rizal. Ya. Ya. Nah, Bang, saya mau tanya lagi. Ya. Ini kan aliansi, Bang ya. Ya, aliansi. Ya. Ada berapa teman-teman yang bergabung dalam ya aliansi itu? Kemarin itu kan pertamanya itu yang melakukan aksi itu kan Pak Yeng Hakiki sendiri. Ya. Yang kedua itu Hakiki sendiri atau siapa? Tapi saya hadir. Saya karena saya diminta oleh Pak Yeng aksi pertama. Memang di surat itu kan tidak ada stempel kami, belum aliansi bersama kami, tapi kami diminta oleh Yeng sehingga kami hadir di situ, melempar segala macam itu kan. Terus yang kedua kami hadir, dalam artinya stempel ada 7. Yang pertama ada lembaga Gempar yang diketuai oleh Rudi SP, terus kemudian Yeng LSM Hakiki, terus yang ketiga ada FPPK Pulau Sumbawa, yang keempat ada Aliansi NTB, yang kelima ada namanya LKPM NTB yang diketuai oleh Iksan, ya. Terus kemudian ada Lingkar Hijau yang diketuai oleh Bung Topan, ya. Ada juga LSM yang diketuai oleh Romi, nggak tahu apa nama LSM-nya itu, Pak Romi. Oh ya, Bang. Pak Romi. Pokoknya jumlah itu yang terakhirnya siapa ya? Pokoknya itu ada jumlah 7 ya. Nah, aksi kedua itu. Aksi yang ketiga, karena saya berada di posisi Mataram, yang tentunya teman-teman kan cari stempel, ya tanda tangan kan, ya. Jadi maka sehingga 3 lah yang masuk saat ini. Saat itu, saat itu kan yang aksi yang ketiga. Aksi yang ketiga. Iya. Nah, karena kami tahu saya tetap hadir karena pada saat dari pertama, kedua itu saya ada. Ketiga pun saya ada dari Mataram balik ke sini. Yang keempat saya tidak ikut. Nah, kan gitu karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Yang kemarin, yang tadi atau kemarin itu. Artinya ini aksi ini sudah yang keempat kali. Yang keempat kali lakukan. Nah, ya, hanya saya ikuti yang ketiga kali saja. Baik. Nah, Bang, ini sudah ke berapa kali nih Bang Hatap nih ketemu dengan pihak Mandiri? Saya baru ketemu yang pertama. Yang pertama saya ketemu dengan pihak Bank Mandiri. Itulah tadi pertanyaan yang saya sampaikan. Saya bilang apa dasarnya ibu mengeluarkan uang ke rekeningnya milik Pak Bahtiar tanpa ada Pak Bahtiar. Oh nih, kalau dia lengkap datanya, maka bisa dicairkan. Langsung saya bilang, nggak boleh begitu Bu. Ibu kan harus terapkan itu kerahasiaan nasabah untuk melindungi nasabah ini secara hukum. Nah, karena apa saya katakan demikian? Ini orang ini dia abang langsung ngomong dengan direkturnya ini. Enggak, ya pimpinan ini ya direktur ya. Ya ibu apa namanya itu kan. Langsung berhadapan saya Yeng Pak Bahtiar orang 3. Langsung saya tanyakan. Sampai saya logikakan seperti ini Pak Rizal. Bu, seandainya saya ini berteman dengan ibu di satu kos ini. Nah, terus saya tahu PIN-nya ibu, saya tahu rekeningnya ibu, saya tahu ATM-nya ibu dan KTP ibu. Terus saya bawa ini. Dan ingin pergi datang ke Mandiri mencairkan. Apa bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Iya. Wah. Sehingga disitulah saya bilang, nggak bisa gitu Bu. Saya kemarin saja saya di Mataram itu membawa rekening saya sendiri, Bank Mandiri, Bank BNI, KTP, kan KTP lupa saya bawa. Artinya ini buku rekening ada, terus fotokopi KTP, ATM-nya diblokir. Karena salah PIN saya masukkan kan. Ya. Terus saya bilang mau masukkan secara ini, secara tertulis kan. Nah, terus saya berikan fotokopi KTP saya karena lupa bawa kan. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Nah, waduh. Inilah. Berarti siapapun kalau di Bank Mandiri siapapun yang ngambil boleh saja. Boleh saja karena itu jawaban dari saat itu. Sehingga saya bilang keluar. Ini sudah benar. Untuk melindungi nasabah ini seperti apa kan gitu. Atau mungkin aturannya dari semua bank dengan bank. Oh nggak bisa dong. Nggak boleh Sa. Tetap sama ya. Tetap. Aturan perbankan itu kan aturan OJK kan di OJK sudah mengatur semua itu. Otoritas Jasa Keuangan itu jelas. Jelas. Dari perbankan juga jelas aturan perbankan. Nah, contohnya Dana Kur. Semua jelas salurannya kok Bank Mandiri juga ada, BRI juga ada, Bank NTB juga ada. Semua, Bank BNI juga ada. Semua ada. Kur ini artinya sama. Dari mana pusatnya? Ya jelas dari peraturan perbankan dari OJK misalnya. Ini sudah dugaan melanggar. Yang saya katakan seperti tadi itu kan. Ini sudah jelas kan. Yang penting berkasnya jelas.
Semua ada katanya. Lu nggak bisa dong. Walaupun diberikan surat kuasa ke saya itu, ini juga harus pihak bank itu klarifikasi dulu ke pemiliknya. Kan ada nomor HP di situ. Klarifikasi betul nggak Pak Bro Atap ini dikuasakan untuk pengambilan uang, kan begitu. Karena ini ada sebuah untuk melindungi nasabah. Nggak boleh ini uang ini keluar kalau tanpa ada komunikasi dengan para pihak yang pemiliknya. Nah, saya sendiri aja yang pemiliknya ajukan buku rekening hanya fotokopi KTP, kan gitu kan? Padahal ATM saya loh. Nah, kenapa nggak bisa cair BNI? Artinya ini salah satu melindungi betul harta, kan begitu? Walaupun bawa rekening ini harus jelas, kan begitu? Ini kok bisa dia katakan? Nah, artinya di sini besar kemungkinan dugaan saya ada persongkongkolan jahat. Gitu kan, tidak terlepas dari itu. Karena dari pertama itu Pak Bahtiar yang mencairkan, baru diberikan kepada Berantas. Kedua dari undang keluar. Ketiga baru di Bahtiar pun mengambil, diberikan, kan begitu. Setelah dicek baru Pak Bahtiar tahu, baru sadar Pak Bahtiar. Ya sadar. Nah, jadi dari awalnya itu tentang lahirnya kesepakatan dalam perjanjian kontrak kerja itu salinan tidak diberikan, sudah saya analisa bahwa ini sudah ada kedoknya di sini, penipuan atau kejahatan sudah. Nah, dengan pencucian uang, dugaan pencucian dengan sekian 1,7 triliun pembangunan Beringin Sila, ya, terus kemudian dengan 11.619 kubik, masuk akal atau tidak? Itu. Nah, sementara diambil materialnya Pak Bahtiarnya 809 kubik. Berarti dia mengambil sesuatu pasir yang tidak memiliki izin. Artinya bisa kalau dari pihak Berantasnya yang pertama sudah tidak sesuai dengan spesifikasinya. Iya, bisa saya katakan. Kenapa pengujian lebih bagus itu dalam milik Pak Bahtiar? Karena sudah jelas. Nah, hal inilah mungkin diajukan ke pusat, pasir ini masuk kan, maka ini semua pasir yang tidak masuk itu mungkin juga ini dokumen ini digunakan, karena belum ada pemutusan kontrak sampai hari ini. Nah, seandainya ini logika Pak Rizal, ini anggaran yang miliar, terus saya dengan Pak Rizal ini bangun kontrak, mau nggak Pak Rizal bangun kontrak secara tidak tertulis? Ya nggak mau lah. Ya itulah. Ini miliar loh. Ya, tentu saya merasa dirugikan. Ya, takutnya juga saya punya bapak kan. Ya, itulah. Nah, itulah ini. Nah, ya ini salah satu daripada kerugiannya dialami Pak Bahtiar. Satu sisi kemudian juga atas kebobrokan daripada Bank Mandiri mencairkan uang tanpa pengetahuan. Dan dugaan ini aparat penegak hukum harus buka ini PT Berantas ini. Terkait dengan sekian material pasir, bukan batu atau logam kan. Baik. Seperti itu. Baik Bang. Nah, kesimpulannya nih Bang, apa kira-kira yang menjadi tuntutan dari teman-teman aliansi ini pada yang pertama, kami ini sebagai lembaga swadaya masyarakat, pada dasarnya saya juga seharusnya tidak dulu menempuh jalur hukum kan, dan tentunya ada kita pendekatan persuasi, bertemu bersama-sama bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Tapi karena ini tidak ada etikat baik, nah, sehingga kami lembaga aliansi kan kelas nuntut dong aksi, kan. Nah, proses hukum ya silakan dilapor, tetap berjalan kan begitu. Nah, tentunya dalam hal ini harapan saya untuk mengungkap nilai yang besar ini, maka juga pihak polisian Polres Sumbawa itu juga harus ini ungkap, transparan, terbuka, karena ini di sini ada dugaan pencucian uang. Terus kemudian Bank Mandiri juga ketika tidak ada tinggal lain hal, maka juga harus diproses hukum juga terkait dengan ada dugaan pelanggaran hukum tentang perbankan, mencairkan anggaran milik orang lain tanpa pengetahuan, gitu kan. Nah, ini benar. Jadi saran saya sekali lagi, harapan saya kita tetap kawal, ya bersalah yang bersalah, kan gitu. Apakah ini sudah dilaporkan ke pihak polisian? Belum ya? Sudah dilaporkan. Menurut dari Pak Bahtiar itu ada beberapa orang lah kan, sampai terakhirnya adalah pengacara, pengacara senior kami yaitu Pak Surahman kan, itu dilaporkan sudah 4 bulan tidak ada hasil. Nggak tahulah apa ini kan,
apakah Pak Batiar ini tidak komunikasi dengan pihak Pak Suraman atau bagaimana, kan gitu kan, sehingga hilang komunikasi. Nah, sehingga ini sudah dilaporkan kan, seharusnya kan juga sudah dilaporkan ini 4 bulan lebih kan, hampir masuk 5 bulan. Tentunya ini kan secara aturan pihak polisian kan sudah terungkap ini sebenarnya, betul. kan sudah keluar lah apa namanya hasil perkembangannya ini kan, berarti selama ini kan mungkin ya kan, apakah dia lakukan proses hukum atau tidak. Nah, sehingga teman-teman kami ini Pak Batiar juga kan kena menunggu hasil daripada hal tersebut. Nah, pihak polisian tanpa dikawal oleh kami atau tanpa dikawal atau dikawal, harus lakukan itu proses sebenarnya secara hukum kan. Ya harus itu hukum, karena harus konsisten. Arti konsisten, transparan. Yang salah, yang benar-benar kan gitu. Nah, sehingga hal ini kan karena tidak dilakukan kontrol mungkin oleh teman-teman Pak Batiar atau aliansi ini kan, ya dobrak aja lakukan aksi. Nah, kalau Bank Mandiri juga lama mengambil tindakan, maka tidak besar kemungkinan setiap hari demo di Bank Mandiri. Setiap hari. Karena itu kan masuk surat 1 bulan. Artinya kalau seandainya nih Bang ya, kalau saya tangkap maunya Bang dari itu, seandainya ini tidak disikapi, maka teman-teman aliansi tetap akan melakukan aksi sampai selesai. Sampai ada proses hukum. Nah, kemudian dalam hal ini kami lembaga PK Sumbawa juga nantinya ketika ini dibiarkan, maka saya akan lapor juga PT Berantasnya. Saya lapor secara resmi. Karena di sini ada dugaan pencucian uang. Dari rentetan dari hal ini tadi sudah saya buat laporannya. Sudah saya buat laporan. Ya tinggal saya masukkan rentetan dari Pak Batiar, sehingga ada kerugian negara di sini. Bukan pencucian uang, ada markup juga di situ. Nah, seperti itu. Oke, baik Bang. Nah, sekarang saya ingin minta tanggapannya Bang langsung biar didengar oleh sahabat analis news dimanapun berada. Mungkin saja didengar oleh pihak Bank Mandiri ataupun PT Berantas. Ya, silakan mungkin apa yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Rizal. Kami dari lembaga Front Pemuda Peduli Keadilan Sumbawa yang tergabung di dalam aliansi bersama Hakiki, LSM Hakiki dan sebagainya, kami berharap kepada pihak aparat penegak hukum terkait laporan yang sudah diajukan itu, apakah itu dilakukan secara persuasif ke keluarga maupun secara hukum, yang tentunya dalam hal ini tidak saling merugikan, kan? Tidak, ini pandangan saya, tidak saling merugikan baik daripada pihak Bank Mandiri maupun PT Berantas misalnya dan pihak Batiar gitu kan. Nah, tentunya hal ini harapan saya bagaimana hal ini bisa diselesaikan dengan segera. Nah, manakala hal ini tidak ada tindakan apapun dari pihak PT Berantas atas dugaan konspirasi dengan pihak Bank Mandiri, maka proses hukum itu aparat penegak hukum silakan tindakan secara aturan mekanisme yang ada, tanpa pilih kasih, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dan kami pun ketika hal ini tidak dilakukan, adanya penyelesaian titik temu antara para pihak, kami tidak pernah berhenti untuk melakukan aksi menuntut tentang kebenaran itu sendiri. Itu pernyataan sikap kami. Luar biasa. Oke Bang, tidak terasa waktu kita nih. Terima kasih malam ini sudah hadir di saya. Semoga Abang dan teman-teman apa yang menjadi tuntutannya akan segera disikapi oleh pihak. Amin, mudah-mudahan. Tetap lanjutkan perjuangan Bang. Amin, siap, tetap berjuang demi kebenaran dari rakyat. Kami tim analis news NTB tetap mendukung. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang ya atas kehadirannya. Oke, demikian sahabat analis news NTB dimanapun berada. Itulah tadi sesi wawancara saya dengan Bang Hatap, Ketua FPPK Pulau Sumbawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.